wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tetap setia mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisa waktu, di sisa umur yang Allah berikan ini, mari kita bersama-sama lebih bersemangat untuk menorehkan prestasi pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila di masa lalu mungkin kita kurang maksimal dalam penghambaan diri kepada Allah, dalam berdedikasi kepada agama ini, dalam berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masih ada mudah-mudahan sisa waktu dan sisa umur yang bisa kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya setiap saat dalam pikiran kita, dalam mindset kita, bagaimana caranya agar kita memiliki amalan-amalan yang bisa kita banggakan dan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berharap dengan surga yang sama. Surga yang diharapkan oleh kita dan para sahabat Nabi adalah surga yang sama, bukan surga yang berbeda. Namun ternyata usaha untuk meraihnya, perjuangan dan pengorbanan untuk meraihnya sangat mungkin sangat berbeda antara kita dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang penuh barokah ini, ada 3 nasihat yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, mengingat bisa jadi waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita tidak banyak lagi dan tinggal sedikit lagi. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada peristiwa Bai'atul Aqabah, di mana seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Rawahah, seorang sahabat yang kelak di kemudian hari dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu panglima Islam, dan sudah dikabarkan oleh Nabi SAW saat keberangkatan bahwa 3 panglima ini akan gugur di medan perang, yang salah satunya adalah Abdullah ibnu Rawahah dalam peristiwa perang Mu'tah.
Ketika peristiwa perang Mu'tah, Rasulullah memilih 3 sahabat sebagai panglima perang, dan itu secara beruntun. Rasulullah mengatakan kaum muslimin dipimpin oleh Abdullah ibnu Rawahah. Kalau dia meninggal maka digantikan oleh Zaid bin Harisah, dan kalau meninggal digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka ketiganya gugur di medan perang pada peristiwa perang Mu'tah. Saat menyatakan diri masuk Islam pada peristiwa Bai'atul Aqabah, Abdullah ibnu Rawahah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami sudah memeluk agama Islam, kami sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang Allah persyaratkan untuk kami, dan apa yang engkau wahai Rasulullah persyaratkan untuk kami? Kami sudah masuk Islam, apakah ada syarat yang Allah ajukan untuk kami, dan apakah ada syarat yang engkau ajukan wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan kepada kalian agar kalian hanya beribadah kepada Allah, hanya bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Adapun yang aku persyaratkan untuk kalian adalah hendaknya kalian membelaku sebagaimana kalian membela harta dan jiwa kalian." Maka Abdullah ibnu Rawahah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kalau kami memenuhi syarat itu, yaitu kami bertauhid, tidak berbuat syirik, dan membela engkau sebagaimana kami membela harta dan jiwa kami, apa balasan yang akan kami dapatkan wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Balasannya adalah surga." Maka Abdullah ibnu Rawahah mengatakan, sungguh ini adalah perniagaan, perdagangan, transaksi dan jual beli yang sangat menguntungkan antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, sesungguhnya kita orang-orang mukmin telah bertransaksi, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi kita sebagai penjual dan Allah sebagai pembelinya. Dan barang dagangan yang kita jajakan adalah jiwa kita dan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ditukar, dibeli seharga surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 111. Sebelumnya Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah menyatakan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jihad selalu diawali jihad dengan harta, baru dengan jiwa. Seluruh ayat Al-Quran yang membahas tentang perjuangan jihad selalu diawali dengan, yaitu berjuang, berjihad dengan harta, baru dengan jiwa. Kecuali satu ayat, hanya satu-satunya ayat yang mendahulukan berjihad fisabilillah dengan jiwa, baru dengan harta, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 111. Kalau ayat-ayat yang lainnya, maka Allah mendahulukan harta daripada jiwa dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi dalam surat As-Saff Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Perdagangan yang menguntungkan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Didahulukan harta baru jiwa. Karena berjuang di jalan Allah dengan harta, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir-tafsir ayatnya, bahwa berjuang dengan harta itu lebih luas penggunaannya dibandingkan berjihad dengan jiwa. Dan juga perjuangan berjihad dengan harta, sisi manfaatnya juga lebih meluas. Bahkan seseorang akan sulit berjuang dengan jiwanya ketika dia tidak memiliki harta. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalkan Rasulullah mengumumkan satu peristiwa pertempuran, maka
yang dikorbankan oleh para sahabat yang pertama kali adalah hartanya. Menyiapkan perbekalan, menyiapkan kendaraan, menyiapkan persenjataan dan lain-lainnya. Sehingga banyak juga para sahabat yang tidak berangkat karena tidak memiliki harta, seperti dalam peristiwa perang Tabuk. Maka berjihad dengan harta didahulukan daripada dengan jiwa. Namun satu-satunya ayat yang mendahulukan berjuang, berjihad dengan jiwa baru dengan harta hanya ada dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta mereka dengan harga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang pertama untuk pribadi saya sendiri dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, di sisa waktu, di sisa umur ini, mari kita perbaiki kualitas perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak produk-produk kita dan kita perbaiki kualitasnya. Produk-produk yang kita jual di hadapan Allah adalah jiwa-jiwa kita dan harta kita. Perbanyak perjuangan dengan jiwa kita, dengan badan kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan ide-ide kita, dengan skill yang kita miliki, dan juga dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil kita, dan apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya akan kita tinggalkan. Termasuk jasad ini akan kita tinggalkan karena ruh akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi ruh kita masih menyatu dengan jasad kita, mari kita banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwa kita, termasuk di dalamnya tenaga, pikiran, kemampuan, mungkin juga skill-skill khusus yang kita miliki, mari kita curahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap individu, setiap pribadi, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua dari kita sedang bertransaksi dengan Allah, kita perbanyak barang dagangan kita dan kita perbaiki kualitasnya. Begitu pula yang memiliki harta, mari kita tukar dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahwa ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan karena produk yang kita jual ini tidak sebanding dengan harganya. Ibaratnya orang berdagang, kalau kulaannya 100.000 dijual 5 juta, maka ini menguntungkan sekali. Maka kita bertransaksi dengan Allah, dibeli dengan harga surga, ini sangat-sangat menguntungkan. Maka bagaimana kita tidak tergiur untuk menjajakan barang dagangan kita, yaitu jiwa-jiwa kita dan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisa umur dan di sisa waktu ini, mari kita sering-sering membuat tubuh kita, badan kita, pakaian kita ini berdebu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tabi'in yang bernama Yunus bin Ubaid, di akhir kehidupannya, di masa-masa tuanya, menjelang wafatnya, beliau pernah melihat kedua kakinya. Lalu tiba-tiba beliau menangis terisak-isak. Dan beliau melihat kedua kakinya, kemudian menangis. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya kalau saja kedua kakiku ini penuh dengan debu-debu di jalan Allah, sungguh aku merasa aman dari neraka jahanam. Sungguh aku merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata kakiku tidak berdebu di jalan Allah, maka aku sangat khawatir dengan keselamatanku. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, masih ada waktu, masih ada sisa umur, mari kita banyak menerjunkan diri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, perjuangan menegakkan agama Allah. Harus memperbanyak debu-debu yang menempel di tubuh kita, di kaki kita, di baju kita, di pakaian kita. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada wa la yajtami'u asy-syuhu wal iman fi jawfi 'abdin abada. Rasulullah bersabda, tidak akan pernah bersatu dan berkumpul antara debu-debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam selamanya. Dan tidak akan berkumpul sifat pelit, sifat kikir pada diri seorang yang beriman selama-lamanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, debu-debu yang menempel di kaki kita, di tangan kita, di badan kita dan di pakaian kita, ini menjadi sebab dijauhkannya kita dari neraka jahanam, karena sesungguhnya debu-debu dan lumpur-lumpur di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyatu dengan asap neraka jahanam. Itu artinya kita harus lebih giat lagi menerjunkan diri kita di kancah perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Kalau kita harus terjun membangun masjid, karena masjid adalah tempat di mana kita sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana masjid dijadikan sumber ilmu, di dalamnya ada majelis-majelis taklim. Di mana masjid tempat berkumpulnya orang-orang soleh, merajut ukhuwah, maka bisa jadi kita berjuang di sisi yang ini, yaitu bagaimana caranya memakmurkan masjid, membangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita berjuang di sisi yang lain, menolong sesama, terjun di medan-medan yang dimana saudara-saudara kita membutuhkan bantuan kita, atau apa saja perjuangan yang menyebabkan kaki kita, tangan kita, pakaian kita ini berlumpur dan berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa menjadi sebab dijauhkannya kita dari api neraka. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita perbanyak tempat-tempat di mana kita berbuat baik. Karena sesungguhnya bumi yang kita pijak, di mana kita berbuat apapun itu, apakah amal yang soleh ataupun maksiat, maka bumi yang kita pijak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 4 dan 5, Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha." Dan ingatlah pada hari di mana bumi mengabarkan semua beritanya, karena Allah telah memerintahkan kepadanya untuk bisa berbicara. Bumi akan mengabarkan semua apa yang terjadi di atas permukaannya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga dikuatkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima amila ala dhahriha." Rasulullah menyatakan sesungguhnya bumi akan mengabarkan, bumi akan berbicara dan bersaksi atas setiap hamba yang laki-laki maupun perempuan. Ala kulli 'abdin wa amatin. Bumi akan berbicara dan menjadi saksi atas setiap mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan. Bima amila ala zahriha, dengan apa yang telah diperbuat di atas punggung bumi tersebut. Akan disebutkan, akan berkata bumi bahwa si fulan pada saat hari ini jam sekian, menit kesekian telah berbuat ini dan itu. Maka bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita menjelajah buminya Allah Subhanahu wa taala, pergi ke satu tempat lalu ke tempat yang lainnya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak bumi yang kita pijak, maka semakin banyak yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi pagi hari ini kita berada di majelis taklim dan bumi akan menjadi saksinya. Lalu di sore nanti kita ada di majelis taklim yang lainnya dan bumi itu akan menjadi saksi pula. Pada pagi hari ini kita ruku dan sujud di tempat ini, siang di tempat yang lain, sore di tempat lainnya lagi, malam di tempat lainnya lagi. Semua itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita perbanyak
titik-titik koordinat di atas muka bumi ini dalam rangka berbuat kebaikan, karena itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah masih memberikan umur dan kesempatan kepada kita. Maka yang pertama saya simpulkan, mari kita perbaiki kualitas jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak produk-produk, yaitu dengan pengorbanan jiwa dan harta kita, dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjajakan barang dagangan yang berkualitas agar dibeli seharga surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita lebih banyak dan lebih giat lagi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan waktu-waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, apapun yang kita miliki untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga badan kita, pakaian kita penuh dengan debu-debu di jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi sebab selamatnya kita dari neraka jahanam. Dan yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita perbanyak tempat-tempat berbuat kebaikan, karena setiap tempat di atas permukaan bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit nasihat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya khususnya dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita, berada di atas hidayah, di atas risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah senantiasa menjaga semangat kita dalam menghambakan diri kepadanya, dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.